Dari type of nya skew, jadi dia bisa berarti sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi bukannya balance. Lalu kemudian dia dibagi menjadi dua bagian, min dan max. Min itu ada di sisi kiri, max itu di sisi kanan. Nah itu depends on root ya. Rootnya itu dia yang akan menjadi angka penentu apakah ditaruh di sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke. Terus ya, ini akan kita pelajari BST sama operationnya dan program sampler. Nah, binary search tree itu dia punya 3 operation: searching, insert, delete. Oke, searching buat cari posisi yang biasanya ya untuk menentukan post order, pre order dan in order, atau juga level order. Tapi level order ini jarang digunakan karena level order itu mirip dengan skema array. Jadi indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 dan seterusnya. Oke. Nah, binary search tree ini sebenarnya mungkin kalau kalian lihat skemanya adalah digunakan untuk melakukan pencarian. Jadi anggaplah angka ini, not ini adalah data-data yang kalian simpan. Oke. Pada dasarnya data-data yang disimpan dia akan membentuk struktur yang bentuknya seperti ini, kanan atau kiri. Mau ditaruh di sebelah posisi kanan atau kiri. Oke. Nah, kenapa dibikinnya dalam bentuk tree seperti ini? Sebenarnya mempermudah pencarian. Jadi kalau misalnya dalam BST itu kan dia sudah dibagi minimum dan maksimum. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari angka let's say 26 itu akan dibandingkan pertama kali di 30. Dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia lebih kecil, otomatis kita fokusnya di sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, berarti fokusnya di sebelah kanan. Itulah kenapa BST bisa dibagi dua komponen, minimum dan maksimum. Nah, lalu kemudian biasa juga disebut sebagai shortcut version of binary tree yang sudah diurutkan, karena kita sudah tahu minimum sama maksimumnya seperti apa. Kalau binary tree, ya kalian tinggal masukin aja ngasal, oke? Dan sebenarnya bebas, nggak ada aturannya. Oke. Terus kemudian left subtree-nya nilainya lebih kecil daripada posisi root, right subtree-nya nilainya lebih besar daripada posisi root. Oke. Nah, operationnya di sini ada 3, find atau searching, insert dan remove. Oke, kalau find berarti kita mencari nilai x yang tentunya akan dibandingkan dengan nilai root itu sendiri. Nah, kalau insert itu biasanya dia akan membuat node baru. Nah, node barunya itu juga tetap dilihat dari rootnya. Jadi root ini menentukan apakah dia akan diletakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Remove juga sama. Jadi remove ini sebenarnya konsepnya mirip kayak insert ataupun searching. Jadi dicari dulu posisinya sebelum dilakukan penghapusan. Cuman agak sedikit kompleks. Kalian bayangin kalau posisi remove itu ada beberapa syarat nantinya. Jadi yang pertama, kalau posisi remove-nya itu berupa node leaf seperti ini 7, 19, 28, 35 dan 42. Ini sebenarnya kalau mau dihapus atau di remove, tinggal di remove aja. Karena udah pasti aman. Dia bentuknya adalah leaf. Tapi akan bermasalah kalau misalnya dia adalah sebuah node parent. Contoh misalnya 15 atau 37 atau 26, 32, 45 atau 30. Nah, itu pasti akan cari penggantinya, suksesornya. Kira-kira siapa nih? Kalau misalnya 45 yang dihapus, ya kebetulan dia hanya ada satu node, berarti yang menggantikan 42. Oke. Tapi gimana kalau misalnya ada 2 kayak gini, 26? Oke. Atau 30 ini ada 2 juga kanan kiri. Oke. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti. Oke, search melakukan pencariannya ini sebenarnya simple, tinggal dilihat key-nya itu berapa, lalu kita mulai dari posisi root. Nah, key yang dicari itu apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil kita fokusnya ke sebelah kiri, kalau lebih besar berarti fokusnya sebelah kanan. Oke. Nah, ini ada algoritmanya. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan pencarian, kita cek dulu posisi current-nya itu anggaplah kosong. Terus kita lihat x ya. X ini adalah data yang mau dicari. Oke.
dengan si posisi data saat ini, berarti di root. Ini sesuai atau tidak? Kalau iya, berarti posisi yang dicari di posisi root. Selesai. Oke. Tapi ternyata kalau misalnya angka yang dicari itu bukan posisi root, misalnya 26 atau 28 atau 32 dan yang lainnya, dia akan melakukan pencarian dengan bentuk rekursif. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia akan membandingkan dulu. Contoh, misalnya kalian lakukan pencarian untuk nilai 26. Nah, 26 itu kita akan melihat posisinya di root. Kita bandingin 26 lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil, kita fokusnya di sebelah kiri. Oke. Nah, ketika fokus di sebelah kiri, maka dia akan cek 15 dengan 26. Oh, masih lebih besar 26 dibanding 15. Jadi kita fokus di sebelah kanannya 15. Dan itu dilakukan secara rekursif. Oke. Dan kalau misalnya udah, makanya di sini kan ada return find ya. Find ini adalah sebuah fungsi yang kita gunakan untuk rekursif ya. Terus ya di 26 pas di sebelah kanannya ternyata 26-nya ketemu, selesai. Oke. Nah, kalau misalnya kalian carinya di sini, ternyata yang kalian cari numbernya misalnya let's say 45, nah dia akan fokus 45 lebih besar daripada 30, dia akan fokus di sebelah kanannya 30. Oke. Dan dia bandingin lagi di posisi note berikutnya 37 dengan 45 mana yang lebih besar, masih 45, berarti kita fokus sebelah kanannya dulu. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ini untuk insert. Kalau untuk insert sebenarnya kita berpatok dari si root-nya. Oke. Kita mulai dari root, lalu kemudian kita validate kalau di bawahnya root itu dia masih ada note, maka kita akan cek lagi dia lebih kecil atau lebih besar. Pokoknya intinya setiap nilainya lebih besar, dia akan diletakkan di sebelah kanan. Kalau nilainya lebih kecil, dia akan diletakkan sebelah kiri. Oke. Terus kemudian kalau nilai x-nya ini lebih kecil, ya dia pasti sebelah kiri. Oke. Tapi kalau tidak, dia akan diletakkan di sebelah kanannya. Seperti itu terus. Dan akan terus diulang sampai ketemu tempat yang kosong. Jadi kalian harus cek. Makanya setiap node itu biasanya ada yang disebut dengan external node. Dia memegang lengan kanan sama lengan kirinya. Contoh seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, saya pakai gambar yang ini aja. Kalau 5 ini ketika kalian insert pertama kali, dia belum ada note yang lain, maka dia akan mengecek bahwa left-nya kosong, right-nya kosong. Oke. Nah, lalu kemudian kalian insert 3. Begitu kalian insert 3, dia akan diletakkan sebelah kirinya 5. Kebetulan posisinya kosong. Oke. Tapi setelah 3 ini, dia akan mengecek bahwa sebelah kirinya kosong, sebelah kanannya kosong. Untuk menentukan bahwa, oh kalau ada yang mau di-insert lagi setelah angka ini, dia bisa diletakkan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Depends on value-nya. Dia lebih kecil daripada 3 atau dia lebih besar daripada 3. Oke. Nah, ini adalah contoh algoritmanya. Jadi, ya, kalau misalnya tree-nya kosong, belum ada sama sekali, ya kosong belum ada sama sekali, berarti kalian bikin satu buah node baru yang dimana kanan sama kirinya itu udah pasti kosong. Dia adalah node yang pertama kali yang kita sebut sebagai root nantinya. Oke. Terus kalau ternyata dia sudah ada data, maka kita cek nilainya itu lebih kecil atau lebih besar. Let's say kalau kalian mau masukin 12, oke. 12 ini lebih kecil atau lebih besar? Oke, ternyata ini lebih besar. Oke. Nah, berarti otomatis kita akan taruh fokus di sebelah kanannya. Oke. Nah, ketika cek di bawah, oh ternyata ada 7. Berarti kita cek lagi, ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti cek lagi di bawahnya masih ada, kita cek lagi, ini lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Dan kebetulan posisi paling sebelah kanannya itu kosong, berarti dia akan diletakkan di situ. Oke. Ya, ini gunanya untuk si insert ini. Jadi insertnya ini kayak rekursif, jadi manggil dirinya sendiri. Nah, ini kalau di posisinya sebelah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oke. Nah, terus ini contoh aja. Jadi di sini misalnya kalian masukin note baru 35. Oke. 35 kebetulan di sini sudah ada note-note yang lain.
Oke, berarti kita bandingin 35 lebih besar daripada 30 atau lebih kecil. Ternyata lebih besar, dia akan fokus di sebelah kanan. Terus kemudian 35, di sini sudah ada not juga. Kita bandingin dengan 37. Oh, ternyata 35 lebih kecil daripada 37. Maka akan ada di sebelah kirinya. Oke. Dan ternyata di sebelah kirinya, di sini ada 32. Karena di sini ada 32, kita akan bandingin dengan not yang mau di-insert. 35 masih lebih besar daripada 32. Berarti 35 akan berada di sebelah kanannya 3. Oke. Nah, kalau delete ini ada 3 kasus. Yang pertama, kalau dia seperti yang tadi saya bilang, kalau dia di posisi leave, maka kalian tinggal delete aja, tidak ada yang perlu menggantikan posisinya karena dia posisi paling terakhir. Tapi kalau misalnya yang case kedua, kalau misalnya dia punya 1 anak, berarti anak itu udah pasti yang menggantikan. Jadi kalian harus pilih. Terus kemudian kalau misalnya dia punya 2 anak, maka kalian harus cek siapa yang mau menggantikan. Misalnya posisinya di root, ketika root dihapus harus ada yang menggantikan. Ingat ini adalah binary search tree, jadi begitu di delete harus ada yang menggantikan. Kecuali kalau binary tree. Kalau binary tree sekali kalian hapus root, maka semua langsung di clear. Hapus semua, udah hilang semua aja sampai ke bawah. Oke. Nah, kalau binary search tree itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kalian hapus satu posisi parent atau root, ya harus ada yang menggantikan biar tetap memegang anak-anaknya. Nah, ini adalah skemanya. Oke, ini juga pakai rekursif. Dan biasanya kalau strukturnya seperti ini, let's say kalian mau hapus angka 5 nih. Oke, kalau kalian hapus angka 5, biasanya kita akan ambil anak kanan paling kiri atau anak kiri paling kanan, paling gampangnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian lihat di sini, anak kiri paling kanan ini nilainya pasti lebih besar. Dan kalau lebih besar menggantikan root, dia akan seimbang ke sebelah kiri, dia akan seimbang sebelah kanan. Karena penentunya, misalnya 5, ini kalian ganti dengan 4 ya ini ya. 4 kan ya? 4, oke. Nah, kalau kalian ganti ini jadi 4, kan tetap 3 masih lebih kecil daripada 4, 7 masih lebih besar daripada 4, maka ini masih balance. Oke. Dan kalau misalnya kalian mau ganti anak kanan paling kiri, nah kebetulan anak kanan paling kirinya nggak ada nih. Nah kalau nggak ada, biasanya misal kalian bayangin ini nggak ada, anak kiri paling kanannya nggak ada, anak kanan paling kirinya juga nggak ada. Berarti yang bisa menggantikan siapa? Salah satu di antara ini, 3 atau 7 pilihannya. Oke. Tapi biasanya kita akan selalu mengambil anak kiri paling kanan atau anak kanan paling kiri. Karena anak kanan paling kiri itu adalah nilai terkecil di sebelah kanan. Oke. Anak kiri paling kanan itu adalah nilai terbesar di sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh algoritmanya. Jadi di sini kalau misalnya nilainya nggak ketemu, oke. Kalau misalnya tidak ada data sama sekali yang dicari, tidak sesuai ya. Terus kemudian ini kalau posisinya dia di posisi anak kiri atau anak-anak di posisi leaf. Oke. Ini di sebelah kiri tapi posisinya leaf, ini sebelah kanan posisinya juga leaf. Jadi tinggal dihapus aja. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian menghapus tapi dia masih ada 1 anak di bawahnya, berarti kan yang menggantikan anaknya. Nah, ini adalah posisi kalau misalnya dia punya 1 anak. Yang ini adalah posisi kalau dia punya 2 anak atau di posisi root. Berarti yang menggantikan anak kiri sebelah kanan atau anak kanan paling kiri. Oke. Nah, ini case pertama. Oke, kalau case pertama, kalau kalian mau hapus 21 tinggal hapus aja, 17 tinggal hapus aja, 7 tinggal hapus, 31 dan 42 juga tinggal hapus. Oke, jadi nggak gitu masalah karena tidak perlu digantikan. Nah, case 2 ini kalau misalnya kalian punya dia itu punya 2 anak nih, oke? Dan ternyata punya anaknya lagi, berarti anak kiri paling kanan atau anak kanan paling kiri yang diambil. Kebetulan di sini dia punya dua-duanya. Mostly biasanya kita pakai yang anak kiri paling kanan. Oke. Nah, anak kiri paling kanan biasanya itu dibagi 2, suksesor sama predesesor. Kalian diajarinnya seperti itu ya? Diajarin kan suksesor sama predesesor?
Belum. Besok. Oh besok. Oh sebagian ada yang labnya udah, ada yang belum ya? Oh, harusnya kemarin sudah, cuma kan diulangi lagi minggu depan. Oke. Nah, ya jadi ada dua konsep. Yang pertama suksesor. Suksesor itu adalah anak kiri paling kanan. Predecessor itu anak kanan paling kiri. Oke, ini posisi kanan tapi paling kiri yang diambil. Jadi harusnya nanti kalian di lab akan diajarin dua. Yang menggantikan posisi ini bisa suksesor atau predecessor. Kalian tinggal pilih aja. Secara teori boleh dua-duanya nggak yang menggantikan? Boleh. Jadi nanti di code kalian sebenarnya tinggal menentukan kalian mau jalan suksesor atau predecessor. Salah satu aja, nggak usah dua-duanya dijalanin. Kalau dua-duanya dijalanin, ya biasanya based on urutan. Kalau urutan yang codingan kalian paling duluan itu predecessor, maka anak kanan paling kiri yang akan menggantikan. Jadi ini menjadi opsional. Oke. Cuman biasanya kita pakai yang suksesor, nggak pakai yang predecessor. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi 37 kalau misalnya dihapus, kebetulan anak kiri paling kanannya ada, anak kanan paling kirinya juga ada. Dua-duanya bisa menggantikan. Aman sebenarnya. Tapi biasakan kalian harus mengambil yang anak kiri paling kanan dulu dibanding anak kanan paling kiri. Nah, ini kalau dihapus yang menggantikan 35. Dan karena 35 itu adalah leaf, berarti tidak perlu disusun lagi untuk yang menggantikan posisi 35. Oke. Nah, case 3 ini kalau misalnya posisi root, ya sebenarnya skemanya sama sih. Mau dia posisi parent atau root itu sebenarnya sama. Jadi dia akan ngecek kalau misalnya dia punya anak kiri paling kanan atau anak kanan paling kiri. Nah, kalau seperti ini yang membedakan adalah kalau tadi kan 37 ya. Oke. Ya 37 menggantikan di posisi 37-nya itu tidak ada anaknya sama sekali. Oke. Tapi kalau di sini posisinya 30 kalian hapus yang bisa menggantikan 26. Nah, sayangnya di 26 ini dia punya anak turunan. Jadi nggak boleh tiba-tiba kalian pindahin ke sini terus ya udah ditinggal aja anaknya, hilang dong. Kan nggak boleh hilang ya. Oke, karena nggak boleh hilang berarti harus ada yang bisa menggantikan 26 posisi ini sehingga 19-nya itu tetap terhubung dengan tri ini. Oke. Gimana caranya? Berarti 19 akan menggantikan posisi 20. Oke. Nah, ini adalah contoh code-nya. Jadi di sini ada insert, terus kemudian ya posisi root, terus ini kebetulan insert ya. Kalau rootnya itu kosong, belum ada node sama sekali, maka dia akan menjadi root. Oke. Terus kalau minimal dia punya satu node, maka kita akan memposisikan dia akan taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita bandingin dengan nilainya. Oke. Kalau misalnya posisi kiri sama kanannya kosong, berarti akan dicek dia ada di posisi kiri atau kanan. Terus kemudian kalau misalnya ini posisi kiri, yang ini posisi kanan. Kalau ternyata nilainya itu lebih kecil daripada posisi root, contoh ya. Misalnya kalian masukin pertama kali 30. Oke, berarti 30 ini bakal jadi root. Oke. Terus kalian insert lagi 20. Oke. Nah, 20 ini akan dicek nih nilainya. Oke. Posisi kanan sama kirinya kosong nggak? Ternyata kosong kan? Di sini nol, di sini nol. Nah, terus apa yang dilakukan? Kita cek 20 ini lebih kecil atau lebih besar. Kalau misalnya dia lebih kecil, maka otomatis kita posisikan si 20 ini di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya nilainya lebih besar, berarti akan diposisikan sebelah kanan. Oke. Ini untuk sebelah kanannya. Terus kemudian kita bandingin nilai si posisi key-nya. Oke.
Jadi posisi I-nya kan di sini ya. Kalau misalnya ini adalah nilai X ya, maka kita akan bandingin dengan nilai X ya. Dia akan taruh di sebelah left atau dia taruh sebelah right. Ya, ini kalian bisa kasih contoh misalnya 15. Kalau 15 kan kita ganti ini jadi 15 ya. 15 lebih kecil daripada 30. Nah, di sini udah ada 20, berarti kita cek 15 itu lebih kecil atau lebih besar. Ternyata lebih kecil. Berarti kita akan posisikan dia di sebelah kirinya dulu. Oke. Jadi dia mainnya ke left aja terus. Nah, di sini kita pakainya rekursif. Oke. Kita panggil si rekursif ya buat cek posisinya. Sebelah kirinya kosong nggak? Kalau kosong berarti bisa diletakkan di situ. Kalau misalnya enggak, berarti kita cek lagi. Oke. Kalau enggak, contohnya kayak gini ya, sebelah kirinya kan nggak kosong karena ada 20. Kita cek lagi dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti dia di sebelah kiri. Kita cek di sini 0 enggak. Kalau 0 kita letakkan di sini. Tapi kalau enggak dibandingin lagi terus. Oke. Nah, itu gunanya rekursif ya di situ. Oke. Jadi ini rekursif ya. Pokoknya yang mengandung insert itu rekursif. Terus kalau delete sebenarnya ada beberapa konsep. Ini cuma sebagian ya. Nah, ini yang ini kan sebenarnya delete cuma cari dia lokasinya di mana. Cuman cari lokasi aja. Dia ada di posisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke. Nah, kalau misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan, maka dia akan panggil si delete rekursif. Jadi jalanin rekursif ya. Terus. Oke. Jadi di sini kita pakai rekursif. Nah, posisi delete-nya kalau misalnya kalian mau hapus 15. Nah, itu kan dia akan ngecek posisinya. Ini 15 bukan. Oke. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Oke, berarti dia ke bawah. Nah, ternyata ini ada 20. 20 ini 15 bukan. Oke. Terus dia cek dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti ke bawahnya lagi. Seperti itu. Oke, itu rekursif dari si delete itu sendiri. Oke. Jadi yang pertama kali di sini kita cek posisi left sama right-nya itu kosong, terus kemudian kita pastiin posisi root-nya itu ada, dan kalau misalnya dia di posisi root, ini sebenarnya tinggal hapus saja. Ini kalau misalnya dicari itu di posisi root. Oke. Tapi ketika kalian menghapus posisi root, berarti harus ada pengganti, ya. Oke. Nah, penggantinya ini di yang ini, oke. Parent right, terus dia ngambil yang paling kiri, oke. Posisi kanan paling kiri, posisi kiri paling kanan. Ya, ini posisi kiri paling kanan. Oke. Nah, terus kemudian kita akan cek nih, kalau misalnya dia di posisi parent, oke. Yang ini posisi lifting, oke. Ini posisi lift, kalau left sama right itu kosong, maka kalian tinggal hapus di posisi liftnya aja. Lift itu kayak gini, kalau 15 kalian hapus, ya udah tinggal hapus aja. Kan dia posisi lift ya, nggak ada yang perlu menggantikan posisinya lagi, karena nggak ada di bawahnya, nggak ada lagi. Nah, terus kalau misalnya di sini dia adalah parent. Kalau parent udah punya satu anak, berarti yang menggantikan ya anak paling kirinya atau anak paling kanan ya, kalau cuma ada satu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian punya 2 anak, oke, atau misalnya di posisi root, ya. Kalau di posisi root dihapus, simulasinya sama kayak tadi. Kalau dihapus berarti kita ambil anak kiri paling kanan atau anak kanan paling kiri. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini next berikutnya, oke, ini adalah case yang 3 sebelumnya ini. Nah, ini kalau misalnya 26 menggantikan 30, berarti harus ada yang menggantikan 26. Nah, ini sebenarnya menggantikan 26 kan pasti 19 ya. Nah, plotnya adalah ini. Jadi kalau yang menggantikan itu ada posisi kanan atau kirinya, lalu kemudian dia akan naik untuk proses. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya yang namanya bahasa pemrograman, kalau dihapus itu sebenarnya dia nggak benar-benar dihapus. Oke. Contoh misalnya di sini ya. Oke. Misalnya kalian hapus del 30. Oke. Sebenarnya kan kalian akan ganti dulu swipe nilainya dulu. Oke. Jadi 30 kita ganti dengan 25 karena kita udah ketemu posisinya.
Nah, terus kalian baru cari lokasinya. 25 itu di mana sih? Di sini. Baru kalian hapus. Jadi jangan dihapus. Kalau kalian hapus, kalian tahu dari mana ini 25. Ya. Jadi biasanya pasti akan duplicate dulu datanya, lalu kemudian baru cari posisi, baru kita hapus. Ya. Itu gunanya sih bagian admin. Makanya dia harus cari posisinya untuk bisa dihapus. Oke, any question?